Shalom teman-teman, apa kabar? Senang bertemu kembali di channel ini. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu sampai hari ini masa pandemi belum berakhir. Bahkan kita dengar beberapa kali telah muncul varian baru, mulai dari varian Delta dan varian Kappa. Berikutnya, di hari-hari depan kita tidak tahu varian seperti apa lagi yang akan muncul. Tetapi sejauh ini saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh Evangelis Daud Tony bahwa virus corona akan terus bermutasi 5-10 tahun ke depan dan kemudian puncaknya akan error. Tetapi yang menarik, beliau juga mengatakan akan ada setitik terang yang Tuhan sediakan buat setiap kita anak-anak Tuhan, khususnya untuk Indonesia. So, tetaplah berharap kepada Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, tetapi terus berlutut di kaki Tuhan, memohon perlindungan, penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang telah terkena COVID. Bahkan banyak diantaranya yang akhirnya meninggal dunia. Tentu ini membuat kita sedih. Tetapi saya berharap kita harus melihat persoalan ini dari perspektif yang benar. Kalaupun anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan, tentu itu satu keistimewaan, di mana kita dianggap telah menyelesaikan tugas kita dan finish di garis finish yang telah Tuhan tentukan. Tetapi juga ada penghiburan bagi kita yang tetap ingin hidup di dunia ini untuk menjadi berkat. Nah, kali ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang anak Tuhan yang cukup memberkati, di mana beliau sebelumnya dinyatakan positif COVID, tapi kemudian oleh pertolongan Tuhan akhirnya sembuh dari COVID. Beliau adalah seorang selebritis yang cukup dikenal di tanah air Indonesia karena kelucuannya. Siapa lagi kalau bukan Kak Mongol. Shalom Kak Mongol, apa kabar? Sehat selalu kan? Menurut saya ya Kak, Kakak adalah anak Tuhan terpede sedunia. Asyik. Nah, boleh share nggak ke teman-teman, menurut kakak sendiri, ciri khas apa yang membuat kakak selalu pede tampil di mana? Kak Mongol ini ada-ada aja. Tapi makin cakep kok kak, lihat kacamata di atas kepala. Oh ya, saya pernah nonton kesaksian kakak, kena COVID beberapa waktu yang lalu. Puji Tuhan, Yesus baik. Yesus memang tabib yang luar biasa. Oleh bilur-bilurnya kakak menjadi sembuh. Amin. Ada rahasia khusus nggak kak? Gimana caranya untuk dapat menghadapi COVID dengan benar? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Betul sekali apa yang kakak sampaikan, saya setuju. Firman Tuhan iya dan amin. Tapi kan kak, nggak mudah untuk melakukannya. Saat ini ada banyak anak Tuhan yang terkena dampak. Ada yang kehilangan keluarganya, meninggal karena COVID. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tidak lagi punya penghasilan, dan banyak yang stres karena harus di rumah saja. Gitu ya kak? Tapi Kak Mongol kan mudah untuk cari kerjaan lain, karena kakak kan sudah terkenal. Misalnya jualan goreng pisang, makelar barang, atau sales produk-produk, atau apalah kak. Artinya kita dapat mengerti bahwa dampak corona ini nyusahin semua orang ya kak? Betul kan teman-teman? Nah kak, Kak Mongol pernah bilang kalau orang gila itu sulit kena corona. Betul. Bahkan kak, di rumah sakit jiwa pun mereka suka jaga jarak loh. Orang gila itu sukanya ngomong sendiri. Betul nggak teman-teman? Oke kak, sekarang saya ada pertanyaan nih. Dalam kondisi penerapan PPKM di beberapa kota, bahkan ada loh beberapa kota yang menerapkan PPKM darurat, sehingga aktivitas masyarakat dibatasi. Bahkan beberapa gereja dilarang untuk melakukan ibadah. Yang jadi persoalan adalah karena situasi ini banyak jemaat gereja yang kemudian bisik-bisik untuk menimbang perlu nggak sih tetap memberikan kasih kepada gereja? Kan gerejanya jadi pasif kalau nggak ada ibadah. Nah, padahal sebenarnya meskipun PPKM diberlakukan, gereja tetap kok melayani jemaat. Meskipun banyak gereja yang tidak dapat melakukan ibadah online, tetapi dipastikan gereja tetap kok mendoakan jemaatnya. Nah, semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup kakak dan seluruh keluarga. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di kesaksian berikutnya. Mari siapkan diri untuk menyongsong setitik terang.